kalian sudah mengikuti workshop persiapan perangkat pembelajaran. Sekarang saatnya Anda mempersiapkan praktik mengajar terbimbing. Dalam kegiatan tersebut ada 5 tahap yang Anda harus ikuti. Yang pertama, 100% guru PAMON mengajar, kalian akan menjadi observer. Yang kedua, guru PAMON yang akan mengajar 75%, kalian membantu 25%, ya. Yang ketiga, kolaborasi guru PAMON bersama Anda mengajar, masing-masing 50%, ya. Yang keempat, kalianlah yang akan mengajar, guru PAMON hanya mendampingi 25%. Dan pada akhirnya, Andalah yang akan mengajar secara mandiri. Kami bersama Bu Hamria akan menjadi observer. Ada yang ingin ditanyakan? Iya Bu, saya ingin menanyakan, apakah setiap langkah-langkah yang Ibu sebutkan tadi itu dilakukan hanya sekali atau seperti apa Bu? Ya tidak dong, ini harus dilakukan berkali-kali. Tapi jika Anda menunjukkan kemajuan yang baik, maka bisa diteruskan ke langkah berikutnya. Begitu kan Bu Hamria? Ya. Apa Ibu ada tambahan untuk praktikan kita hari ini? Baik, terima kasih Bu Andiasmawati. Ini semuanya saya sudah siapkan. Untuk tahap pertama yang 100% silakan dipelajari RPP dan LKPD-nya. Yang lainnya nanti silakan di-copy dari IPA. Dan untuk pertemuan yang akan datang silakan dibawa semua yang sudah saya berikan. Ya, terima kasih Bu Hamria dan sekalian mahasiswa. Kita akhiri pertemuan ini. Jangan lupa mencermati kembali RPP, LKPD dan semua perangkat yang akan kalian gunakan pada saat pembelajaran nanti. Pagi Ipa. Apa kabar? Baik. Ya, silakan duduk. Gimana? Sudah siap untuk masuk di kelas saya hari ini? Siap Bu. Ya, oke, baik. Ada yang ingin Ibu sampaikan dulu. Untuk inti pembelajaran yang akan saya selenggarakan hari ini adalah tentang ciri-ciri makhluk hidup. Adapun media yang digunakan, yang pertama adalah mobil-mobilan, ada video, ada tumbuhan, dan ada ikan, serta dilengkapi dengan LKPD-nya tentang mengidentifikasi perbedaan ciri makhluk hidup dan tak hidup. Ada pertanyaan? Iya Bu, apa yang saya siapkan sebelum saya masuk kelas Bu? Silakan disiapkan lembar observasi dari kampus. Nanti jangan lupa difokuskan amatannya pada aspek-aspek dari keseluruhan yang ada dalam lembar observasi. Jadi mulai dari kegiatan pendahuluan, kegiatan inti dan penutup, dicermati betul dengan baik dan melakukan pengamatan yang teliti. Baik Bu. Ya, sudah jelas? Ini Ibu Ipa, mahasiswa dari Universitas Negeri Makassar yang akan melakukan PPL di sekolah kita selama 1 semester. Dan untuk hari ini, Ibu Ipa akan mengamati atau melakukan observasi terhadap pembelajaran kita. Mengawali pembelajaran kita hari ini, Ibu akan menampilkan video. Oke, baik anak-anak, silakan amati video yang Ibu putarkan ini. Siapa yang bisa menyebutkan apa persamaan orang yang main bola tadi dengan robot yang sedang menari? Ya, silakan Aulia. Sama-sama bisa bergerak. Persamaannya adalah sama-sama dapat bergerak. Nah, sekarang siapa yang bisa menjelaskan apakah robot ini merupakan makhluk hidup? Anugrah? Tidak Bu, karena robot tidak bisa bernafas. Ada lagi? Yusmainan? Tidak Bu, karena robot tidak dapat berkembang biak. Untuk lebih jelasnya lagi tentang bagaimana ciri-ciri makhluk hidup dan membedakannya dengan tak hidup. Nah, sekarang Ibu akan membagikan LKPD-nya. Kalian nanti cermati sebelum kita keluar ke lapangan. Diskusikan ciri-ciri benda sesuai dengan media yang disediakan. Dengan ciri-ciri benda dapat bergerak. Angel sama Fitri mengamati tumbuhan. Saya sama Nurul mengamati ikan.
Fikri mengawati mobil-mobilan. Sekarang waktunya kita untuk lakukan observasi tentang tumbuhan dan ikan. Mengeluarkan zat sisa. 9. Memasukkan makanan. Mobil-mobilan bergerak, tidak dapat bernafas. Sekarang kita akan menjawab pertanyaan yang kedua. Diskusikanlah hasil pengamatan kalian dan buatlah kesimpulan tentang perbedaan ciri makhluk hidup dengan makhluk hidup. Kami dari kelompok IKAL ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul Membedakan Ciri Makhluk Hidup dan Tak Hidup. Tumbuhan dan ikan bergerak, sedangkan mobil-mobilan bergerak juga. Nomor 6. Tumbuhan dan ikan berkembang biak, sedangkan mobil-mobilan tidak berkembang biak. Jadi Ibu IPA, terima kasih atas kesediaannya mengobservasi pada kegiatan pembelajaran hari ini. IPA, gimana tadi pembelajaran yang sudah diamati? Baik Bu, tadi di catatan saya melihat ada beberapa hal menarik pada saat Ibu melakukan pembelajaran. Yang pertama, pada waktu Ibu menampilkan video di kegiatan apersepsi, saya melihat siswa antusias sekali untuk melihat videonya. Kemudian yang kedua, pada saat Ibu melakukan pengamatan di luar kelas, mengamati objek yang nyata, seperti tadi mengamati ikan, mengamati tumbuhan. Kemudian tadi ada siswa juga yang terlihat memainkan mobil-mobilan dengan remote. Jadi di situ jelas sekali bagaimana perbedaan antara makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Kemudian tadi juga ada kerja kelompok. Kira-kira masih ada lagi enggak yang lain? Iya Bu, tadi juga saya melihat pada saat kerja kelompok ada beberapa siswa yang masih terlihat dominan pada kelompoknya. Oh iya, bagus sekali pengamatannya IPA. Nah, andainya IPA yang jadi guru tadi, kira-kira apa yang akan IPA lakukan? Kalau saya sih Bu, saya akan memastikan siswa telah melakukan langkah-langkah sesuai dengan LKPD, sesuai dengan pembagian tugas di kelompoknya masing-masing. Oke, Ibu rasa cukup untuk hari ini, tapi sebelumnya Ibu akan sampaikan bahwa besok kita akan berbagi peran. Saya melakukan kegiatan pembelajaran 75% dan IPA-nya 25%. Itu terkhusus nanti kepada pendampingan di kerja kelompok. Tapi sebelum kita masuk ke kelas, kita akan dulu melakukan persiapan-persiapan. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang asam, basa, dan garam. Dan dibantu oleh Ibu IPA dalam hal mendampingi kalian melakukan nanti kerja kelompok. Baik, pada pembelajaran yang lalu kalian sudah belajar tentang campuran homogen dan campuran heterogen. Di depan kalian ini ada campuran homogen yang berupa, yang pertama adalah larutan air kapur. Kemudian yang kedua ada larutan air garam. Yang ketiga ada air jeruk. Siapa yang bisa mengidentifikasi yang mana larutan asam, basa, dan garam? Silakan Renaldi. Larutan air kapur adalah larutan basa, larutan garam adalah larutan garam, dan larutan air jeruk adalah larutan asam. Oke, Ibu akan bagikan LKPD-nya.
Tuh, cuka. Kertas lakmus yang berwarna biru akan berubah menjadi merah. Bagaimana IPA? Ada kesulitan? Tidak ada Bu, ini sudah mengikuti langkah-langkah yang ada di RKPD-nya. Ini juga sudah melakukan percobaan tadi untuk yang indikator buatan. Oke, bagus. Silakan dilanjutkan. Nomor 2. Dari sabun. IPA coba dibantu di kelompok 6 sana, siapa tahu dia mengalami kesulitan. Oh iya Bu. Silakan. Oke, ini parutnya yang buat caranya. Oke, nah sekarang ini kunyitnya sudah jadi, ekstra kunyitnya. Nah ini sama fungsinya dengan kertas lakmus yang kalian tadi pakai, cuma yang ini indikator buatan, kalau yang ini alami. Jadi sekarang teteskan sesuai dengan yang ada di plat ini. Sekarang amati perubahan warnanya. Baik, kegiatan kerja kelompok sudah selesai dan sekarang waktunya untuk presentasi. Kelompok berapa dulu yang mau presentasi? Silakan kelompok 7. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Hasilnya adalah jika kertas warna lakmus merah diberikan cuka akan tetap berwarna merah. Jika kertas lakmus biru diberikan cuka akan berwarna merah. Sebelum kita menutup kegiatan pembelajaran hari ini, Ibu mengucapkan terima kasih kepada Bu IPA yang telah membantu Ibu dan mendampingi